Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5811. Vera menebak arti kata-kata biarawati tua itu. Dia bertanya, "Tuan Tai, apakah Anda mengatakan bahwa kelahiran kembali Tuan Wade sepenuhnya bergantung pada Tuan Wade?" Biarawati tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Biarawati Malang ini sudah terlalu banyak berbicara. Saya ingin meminta Nona Lafor untuk mencerna sendiri beberapa pertanyaan. Namun, harap diingat untuk tidak memberi tahu Tuan Wade tentang hal-hal ini. Melihat dia tidak ingin berkata lebih banyak, Vera segera bertanya, "Saya ingin tahu apakah Guru Tai memiliki instruksi lain?" "Tidak ada." Biarawati tua itu mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Saya sudah lama mendengar nama Nona Lafor. Sekarang saya bisa bertemu Anda hari ini. Itu adalah keinginan seorang biarawati." Tuan Wade menunggu di kaki gunung. Nona Lafor harus turun gunung lebih awal dan membujukku. Minta dia kembali ke Aorus Hill. Vera melihat biarawati tua itu ingin mengantarnya. Tetapi dia tetap tidak mau menyerah. Dia buru-buru bertanya, "Tuan, apa yang harus Tuan Wade lakukan selanjutnya? Jika kami tidak bisa bergerak maju hari ini, gadis kecil ini takut Tuan Wade akan mendapat masalah, dan masa depannya akan hancur. Guru, tolong beritahu saya kemana harus pergi." Ekspresi biarawati tua itu menjadi sangat meronta untuk saat ini. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berbicara. "Tolong Nona Lafor, tolong beritahu Tuan Wade untuk mencari kesempatan untuk membuka Istana Niwan secepat mungkin. Hanya dengan membuka Istana Niwan, dia bisa melawan Victoria." Vera semakin bingung dengan identitas biarawati tua itu. Mengapa biarawati tua itu mengungkapkan tahu segalanya, termasuk tentang Charlie yang belum membuka Istana Niwan. Padahal Charlie begitu rendah hati dan menyembunyikan identitasnya. Vera ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentangnya. Tetapi biarawati tua itu telah membuka pintu aula utama dan berteriak keluar, "Jing Chen, antarkan tamu pergi." Biarawati muda yang baru saja membawa Vera ke sini berjalan keluar dari aula samping dan berkata dengan hormat kepada Vera, "Nona Lafor, tolong ikuti saya keluar." Vera tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Dia memandang biarawati tua itu, dan berkata, "Nona kecil ini berterima kasih atas nasihat Anda." Biarawati tua itu mengangguk sedikit dan tersenyum, dan berkata, "Amitabha, Nona Lafor, mohon jaga dirimu." Vera mengucapkan selamat tinggal kepada biarawati tua itu dan mengikuti biarawati muda itu keluar dari gerbang biara Qingzhou. Biarawati muda bernama Jing Chen berkata, "Nona Lafor bisa turun gunung seperti caramu datang. Aku tidak akan mengantarmu turun." Vera mengangguk dan berkata, "Tuan kecil, silakan tinggal." Jing Chen membungkuk pada Vera dan kemudian menutup pintu secara perlahan. Vera memandang Charlie dari pemandangan di kaki gunung, yang efek visualnya tidak lebih besar dari sebutir beras, dan melayang di atasnya. Melihat Charlie tampak melayang di atasnya, dia dengan cepat berjalan beberapa langkah dan menuruni gunung. Di kaki gunung, Charlie sudah lama menunggu. Melihat Vera turun, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan bertanya dengan prihatin, "Nona Lafor, labu apa yang biarawati itu jual? Apa yang mereka minta darimu?" Vera mengatupkan pidatonya dan berkata, "Tuan, mereka di sini untuk mengingatkan kita bahwa ada bahaya di depan dan ingin membujuk kita untuk kembali." Charlie tampak terkejut dan bertanya, "Apakah dia tahu kemana kita akan pergi?" Vera mengangguk sedikit dan menjelaskan, "Saya menganggap mereka bukan orang jahat. Pasti ada bahaya di depan yang belum kita pikirkan." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Charlie dan memohon, "Tuan, mari kita tidak maju lebih jauh. Bisakah kita kembali ke Aorus Hill?" "Kembali ke Aorus Hill?" Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan serius, "Kita hanya berjarak beberapa puluh juta dari tempat Marcius berlatih. Orang tuaku mungkin pernah berada di sana pada saat itu. Dan dari barang yang dia tinggalkan, aku mengambil buku apokaliptik. Kalau saya berjalan puluhan mil ini, saya mungkin bisa mengetahui lebih detail tentang kehidupan mereka."
Bagaimana saya bisa menyerah di tengah jalan? Oleh karena itu, Charlie berkata kepada Vera, Nona Lavore, kenapa kamu tidak kembali ke kota dan tunggu aku? Aku akan pergi sendiri. Bab 5812. Sama sekali tidak. Vera meraih tangan Charlie dan memohon. Tuan, karena kamu sudah tahu bahwa tempat guru meninggal tidak jauh dari sini, maka kali ini tidak dianggap sia-sia. Juga tidak dianggap menyerah di tengah jalan. Tuan muda dapat kembali ke Aurus Hill untuk melanjutkan persiapan. Belum terlambat untuk kembali setelah kekuatan Tuan muda meningkat pesat. Charlie berkata, kita belum mengetahui identitas pihak lain. Saya tidak bisa membiarkan pihak lain menyerahkan semua rencana mereka hanya dengan beberapa kata. Vera berkata dengan cemas, Tuan, seseorang mengetahui kita akan datang ke sini dan telah menghitung rute sebelumnya dan menunggu di sini. Ini membuktikan bahwa pihak lain sangat mengenal kamu dan saya. Bahkan jika dia tidak memiliki niat buruk terhadap kita, kita harus mengakui fakta bahwa identitas kita telah terungkap. Kalau kamu terus maju dalam keadaan seperti itu, apakah dia musuh atau teman? Situasinya mungkin sangat tidak menguntungkan bagi kita. Charlie sedikit terkejut. Kata-kata Vera membuatnya mulai memeriksa kembali masalahnya. Seperti yang dikatakan Vera, terlepas dari apakah biarawati itu teman atau musuh, faktanya dirinya sudah terungkap. Karena dia mengetahuinya, itu membuktikan bahwa orang lain mungkin juga mengetahuinya. Jika dia ngotot untuk maju, apalagi risikonya, bagaimana jika orang lain mengetahui identitas dirinya? Apa yang harus dia lakukan jika sampai ke telinga perkumpulan penghancuran King? Vera berkata lagi saat ini, Tuan, tidak peduli jaraknya puluhan mil, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa Victoria juga sangat takut padanya. Jika Victoria juga takut, lalu haruskah kita memaksakannya? Charlie tiba-tiba berjuang. Dia tahu betul apa yang dikatakan Vera. Namun, ketika akhirnya semakin dekat dengan rahasia orang tuanya, dia tak mau menyerah. Saat ini, di aula utama King Zhao, Jing Chen kembali ke aula utama dan dengan hormat melapor biara kepada wati tua itu. Bibi Sulins, Vera telah pergi. Biarawati tua itu tidak menoleh ke belakang dan bertanya, apakah kamu melihatnya turun gunung dengan mata kepalamu sendiri? Ya, Jing Chen mengangguk dan berkata, setelah saya menutup pintu, saya melihatnya turun gunung melalui celah pintu sebelum kembali untuk melaporkan kepada Anda. Biarawati tua itu bertanya lagi. Apa yang mereka berdua lakukan? Berdiskusi, Jing Chen menjawab. Keduanya berbicara di tempat, tetapi mereka belum siap untuk berangkat. Biarawati tua itu mengangguk sedikit dan berkata, kamu tetap di sini. Saya akan melapor kepada Nyonya. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Jing Chen, dia berjalan cepat menuju bagian belakang aula. Ada pintu lain tepat di belakang aula utama. Secara umum, tempat di kuil semacam ini tidak lagi dibuka untuk peziarah. Sebagian besar digunakan oleh biksu dan biksuni. Biarawati tua itu berhenti di luar pintu, dengan lembut mengetuk pintu, dan berkata dengan penuh hormat, Nyonya, Vera sudah pergi. Suara wanita yang menyenangkan dan agak agung terdengar dari dalam ruangan. Apakah mereka sudah pergi? Biarawati tua itu menjawab, belum. Mereka berdua sepertinya masih berbincang di perempatan kaki gunung. Belum bisa dipastikan apakah mereka akan menyerah. Wanita di dalam pintu tersenyum dan berkata, seharusnya tidak ada masalah. Setelah mengatakan itu, wanita itu juga berkata, ngomong-ngomong, tolong cepat atur semua orang untuk berberes. Kita harus pergi. Vera itu sangat pintar sehingga dia hampir menjadi iblis. Saya pikir dia terlalu khawatir dan mengabaikan beberapa detail. Saya yakin itu tidak akan memakan waktu lama dan akan kembali lagi. Jangan tinggalkan petunjuk apapun di sini. Biarawati tua itu berkata dengan hormat. Baik, Nyonya. Bab 5813. Di kaki Gunung King Zhao saat ini, Charlie masih belum mengambil keputusan untuk menghentikan perjalanannya. Jika pergi begitu saja, akan merasa tidak rela. Namun analisis Vera bukannya tidak masuk akal. Beberapa orang yang bersusah payah mengingatkan diri mereka bahwa jika mereka terus mengikuti keinginan mereka, itu akan menjadi terlalu sombong. Memikirkan kata arogansi,
Charlie tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan saat ini sebenarnya jauh dari cukup dalam menghadapi hal yang tidak diketahui. Setelah melihatnya sekilas, Charlie tersenyum pahit dan berkata dengan tenang, biarawati tua itu seharusnya benar. Kekuatanku bahkan tidak sebaik Victoria, jadi aku tidak boleh terlalu sombong. Terlebih lagi, Tuan Tai bisa mengetahui informasimu dan gerakanku. Dia bukan orang biasa. Saat dia berbicara, Charlie memandang Vera dan berkata dengan serius, Nona Lavore lebih pintar dari saya. Banyak masalah yang lebih dalam dari yang saya kira dan kamu dapat melihat lebih jelas daripada saya. Karena kamu juga menyarankan saya untuk berhenti. Kalau begitu sebaiknya saya mendengarkan. Setelah kamu makan, kita kembali ke Aurus Hill. Vera, yang gugup, akhirnya menghela napas lega. Dia takut Charlie akan kehilangan kesabarannya. Jadi dia akan berpegang pada satu tujuan dan tidak pernah goyah tidak peduli apa yang orang lain katakan. Sekarang Charlie mengalah dan ingin kembali. Dia secara alami merasa lega. Jadi, seperti seorang gadis dengan kecerdasan emosional tinggi yang membujuk pacarnya yang belum dewasa, dia memegang lengannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, meskipun kamu berhenti di sini hari ini, kamu tidak akan berhenti di sini selamanya. Kamu kembali dan istirahat yang baik. Setelah benar-benar siap, tunggu waktu yang lebih baik untuk melakukannya lagi. Para ahli sering mengatakan bahwa ini disebut ikhtisar strategi. Charlie mau tidak mau berkata dengan sedikit tertekan. Mundur adalah mundur. Tidak ada yang namanya mundur dari strategi. Vera memandangnya dan bertanya sambil tersenyum. Tuan muda pasti belum pernah mendaki Gunung Everest dan K2, kan? Charlie mengangguk dan berkata, saya belum pernah login sebelumnya. Bagaimana dengan kamu? Vera tersenyum dan berkata dengan bangga, aku telah ada di sana, dan lebih dari sekali. Vera dengan fasih mengatakan, beberapa dekade yang lalu, ketika peralatan pendakian gunung masih sangat sederhana, sangat sulit bagi orang untuk mendaki Gunung Everest dan K2, terutama K2. Orang telah mencoba selama lebih dari 50 tahun tanpa hasil. Tak terhitung upaya untuk mencapai puncak telah mengalami kemunduran. Namun berhasil dalam 50 tahun terakhir. Seseorang selalu mampu mendorong titik balik lebih tinggi hingga akhirnya berhasil tiba di puncak. Vera memandang Charlie dan berkata sambil tersenyum. Apakah guru masih hidup atau tidak? Berdasarkan budidayanya lebih dari 300 tahun yang lalu, dia seharusnya menjadi yang terkuat di antara semua penganut Tao yang dikenal guru. Bukan? Charlie mengangguk. Sejauh yang saya tahu, Marcius adalah yang pertama dan Victoria yang kedua. Itu benar. Vera, yang memegang lengan Charlie, menarik lengan Charlie ke bawah seperti bayi, tersenyum, dan berkata dengan malu-malu, Tuan muda, di dalam hatimu, kamu bisa menganggap mereka berdua sebagai Everest dan K2. Hari ini, Qingzhou adalah titik akhir dari pendakian puncak pertama. Di lain waktu, gunakan tempat ini sebagai base camp untuk mendaki puncak, dan maju ke depan kira-kira. Dan pada akhirnya kamu akan berhasil. Charlie menghela nafas pelan, mengangguk dan berkata, hanya itu yang bisa kita lakukan. Vera merasa lega saat melihat Charlie akhirnya lega. Saat ini, dia seperti seorang wanita muda yang baru menikah di zaman dahulu. Dia hanya memandang suaminya dan suaminya adalah segalanya baginya. Kalau suaminya senang, dia tidak merasa susah meski makan dedak ketan. Tapi jika suaminya tidak bahagia, makanan lezat pun akan membuatnya merasa ingin mengunyah lilin. Dia paling takut Charlie tidak tahu cara mundur. Tampaknya meskipun Charlie tidak mau melakukannya, dia setidaknya menerima nasihat. Meskipun terlihat masih ada beberapa depresi yang tersisa, depresi ini dibiarkan sendiri untuk mencerahkan dan menghibur. Jadi, dia meraih lengan Charlie dan berbalik dan berjalan ke arah dia datang. Charlie menunduk dan berjalan, dan Vera berpikir untuk menenangkan suasana hatinya. Dia bertanya dengan penuh harap, Tuan, menurut kamu apakah induk pucat telah tumbuh dan menumbuhkan lebih banyak daun dalam 2 hari terakhir? Bab 5814. Charlie berkata dengan santai, dia akan tumbuh lebih besar. Sedangkan untuk daunnya, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk memetik 3 atau 5 tuna lagi. Vera berkata sambil tersenyum. Setelah kita kembali,
Aku akan memetik tunas yang baru diekstraksi, petik daun muda dan memberikannya kepada tuan muda untuk dicicipi. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah proses pembuatan teh puer sangat merepotkan? Setelah diolah, perlu disimpan dan difermentasikan. Vera tersenyum dan berkata, sebenarnya kamu bisa meminumnya setelah direndam. Hanya saja rasa fermentasinya kurang, tetapi memiliki rasa yang segar dan lembut. Secara umum, hanya daun teh yang baru dipetik yang langsung diawetkan, yang baik untuk kesegarannya dan kebutuhannya yang cukup menuntut. Sehingga kebanyakan orang tidak mempunyai kesempatan untuk berdesak-desakan. Charlie bertanya-tanya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak menghargai daun induk puca? Mengapa begitu murah hati sekarang? Vera malu tersenyum malu dan berkata dengan lembut. Induk puca memiliki vitalitas yang kuat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk memetik sedikit. Bukankah itu yang dikatakan tuan muda? Charlie tahu bahwa Vera ingin membuatnya bahagia. Tetapi dia tidak selalu merasa terganggu dengan masalah ini. Dia tersenyum dan berkata, biarkan dia menumbuhkan daun ibu puca. Kalau kamu memetik terlalu banyak, kamu tidak akan bisa tidur. Vera menutup kepalanya dan berkata dengan serius, selama tuan muda bahagia, tidak ada yang tidak dapat saya lakukan. Charlie tersenyum penuh arti dan sedikit mengangguk. Dia mengetahui pikiran Vera dan sedikit menggerakkan hatinya. Dia selalu merasa agak meringkuk bagi pria bertubuh besar jika memiliki seorang gadis kecil yang mengelilingi dan membujuknya. Jadi dia berkata kepadanya, ngomong-ngomong, Nona Lavore, Victoria seharusnya tidak berani menyentuh Tiongkok lagi dalam waktu dekat. Pastinya tidak akan ada risiko di masa depan. Apa rencanamu selanjutnya? Vera melihat bahwa Charlie telah mengganti topik pembicaraan. Jadi dia tersenyum dan berkata, saya berencana kembali ke kampus. Ketika waktunya tiba, aku akan rutin kuliah, dan Scarlet Pinnacle Villa akan mengurus induk puca setiap hari. Selain itu, kita mungkin perlu meminta Logan Carrick menyiapkan pesawat. Saya akan pergi ke Gunung Erlang di selatan Yunan pada akhir pekan dan merawat kebun teh di sana. Charlie tersenyum dan berkata, pasti akan sangat menyibukkan. Vera mengangguk dan berkata dengan serius, lebih baik sibuk. Faktanya, saya tidak begitu sibuk selama bertahun-tahun. Dulu, saya selalu khawatir ditangkap oleh Victoria, jadi saya tidak berani berlarian. Dalam beberapa tahun terakhir, saya tinggal di rumah sepanjang hari, mengutak-atik beberapa hal. Selain membuat porselen, menulis, dan melukis, saya hampir tidak melakukan apapun. Saya bahkan ingin membesarkan anak sapi Juanshan yang lucu. Di masa depan, rasa memutuskan Victoria harus diarahkan, dan saya bisa lebih sibuk. Melihat ekspresi penuh harap Vera, Charlie tidak bisa menahan perasaan bahagia untuknya. Charlie tahu bahwa untuk gadis kecil yang telah hidup lebih dari 300 tahun ini, periode waktu berikutnya mungkin merupakan periode yang paling tidak memberikan tekanan kecuali masa kanak-kanak. Baginya, sibuk meski, dia pasti akan semakin senang. Memikirkan hal ini, dia merasa perjalanan ke Yunan Selatan ini tidak sia-sia, dan suasana hatinya sedikit mereda. Mereka berdua mendaki gunung kedua demi memilih sepanjang perjalanan mereka datang. Ketika mereka sudah setengah jalan, ketinggiannya sudah melebihi puncak di mana King Zhao berada. Vera tiba-tiba berhenti dan berbalik. Melihat King Zhao merasa tidak nyaman dengan rasanya, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Melihat dia berhenti dan melihat ke belakang dengan ekspresi serius di wajahnya, Charlie bertanya padanya, apa yang dipikirkan Nona Lavore? Vera sedikit mengernyit dan bertanya pelan, aku berpikir bahwa biarawati tua tadi berbicara tentang aku, Victoria, dan perkumpulan penghancuran King. Lalu kebencian tentang takdir, dan bahkan tentang mitos Yunani kuno. Tapi, Charlie bertanya, tapi apa? Vera mengerucutkannya. Suaranya sedikit lebih keras, dan dia berkata dengan ragu, tetapi dia tidak pernah memberitahu aku tentang agama Buddha. Bab 5815. Kata-kata Vera membuat Charlie sedikit waspada. Dia bertanya pada Vera, apakah ada masalah dengan identitasnya? Vera mengangguk ringan dan berkata dengan tegas, saya sempat berhubungan dengan beberapa guru yang telah mencapai prestasi besar dalam agama Buddha di masa lalu. Orang-orang ini memiliki ciri-ciri yang sama,
yaitu menjaga diri secara ketat dengan agama Buddha. Mereka selalu mengutip kitab suci dan menggunakan kebijaksanaan agama Buddha untuk membimbing kehidupan sehari-hari, ucapan, dan perilaku mereka. Sederhananya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu berbicara tanpa menyimpang dari Dharma. Namun, sang guru tadi jarang menyebutkan Dharma kecuali Amitabha. Saya merasa dia mungkin bukan biksu sejati. Charlie tiba-tiba menjadi waspada dan berkata, jika dia bukan biksu asli, maka dia menyamar sebagai biarawati dan menunggu kita di sini. Apakah dia musuh atau teman? Pasti ada kekuatan lain di luar perkumpulan penghancuran King di belakangnya. Vera mengangguk dan berkata dengan serius, tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tuan Muda, aku meyakini mereka jelas bukan musuh. Kemungkinan besar mereka juga bermusuhan dengan perkumpulan penghancuran King. Musuh dari musuh kita adalah teman, tapi mereka masih sedikit mewaspadai kita. Atau mungkin mereka punya alasan lain, untuk sementara tidak nyaman bagi kita untuk mengetahui identitas mereka yang sebenarnya. Charlie terdiam beberapa saat, lalu bertanya pada Vera, mitologi Yunani apa yang dia bicarakan? Vera tidak ingin Charlie tahu terlalu banyak, agar tidak menebak petunjuknya. Dia berkata, dia menceritakan kisah Achilles, bahkan jika kamu sangat kuat, kamu mungkin akan gagal jika kamu tidak hati-hati. Charlie tidak banyak berpikir dan berkata dengan tegas, ayo kembali dan melihat. Vera bertanya dengan heran, Tuan, apakah kamu berencana pergi ke biara King Zhao untuk melihatnya? Ya, Charlie mengangguk dan berkata, saya ingin tahu siapa mereka. Mengapa mereka tahu begitu banyak tentang kita? Dan mengapa mereka sengaja menyamar sebagai biarawati dan menunggu kita di sini? Mereka mengatakan bahwa agama Buddha adalah tempat yang penting dan tidak mengizinkan saya masuk. Tentu saja, saya harus menghormatinya. Tetapi sekarang tampaknya ada kemungkinan besar mereka sama sekali bukan penganut Buddha. Lebih baik masuk dan bertanya langsung. Ini Vera ragu-ragu terdiam, lalu mengangguk dan berkata, karena Tuan Muda ingin melihat apa yang terjadi, aku akan menemani Tuan Muda. Namun, Tuan Muda tidak boleh impulsif, agar tidak mengubah teman menjadi musuh. Charlie mengangguk, aku hanya ingin tahu siapa mereka. Jika kita benar-benar bisa menjadi teman karena musuh yang sama, setidaknya kita harus jujur satu sama lain. Akan sangat licik jika kita merahasiakannya. Vera juga setuju dengan pandangan Charlie. Pihak lain sudah mengetahui identitas dan latar belakang dia dan Charlie, tetapi mereka masih menyembunyikan identitas asli mereka. Ini membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Jadi, mereka berdua berbalik dan turun gunung lagi, langsung menuju ke King Zhao. Setelah melewati persimpangan berbentuk Y, Charlie dan Vera berjalan ke atas. Di tengah jalan, Charlie mengerutkan kening dan berkata, tidak ada lagi seorang pun di biara King Zhao. Ah, Vera bertanya kepadanya, apakah Tuan Muda menggunakan energi spiritual untuk memeriksanya? Ya, Charlie mengangguk dan berkata, tidak ada yang tersisa. Mereka mungkin sudah pergi. Ini Vera mengerutkan kening dan berkata, saat aku pergi tadi, aku melihat ke belakang berkali-kali, tapi aku tidak pernah melihat ada orang yang turun gunung. Setelah Charlie melepaskan lebih banyak energi spiritual untuk menyelidikinya, dia berkata, ada jalan di belakang gunung. Vera berkata dengan sedikit kesal, ini semua salahku. Kuharap aku memikirkan hal ini lebih awal. Charlie tenang tersenyum dan berkata dengan lega, tidak apa-apa. Karena semua orang sudah pergi, ayo naik dan melihat. Mungkin mereka meninggalkan beberapa petunjuk. Vera bertanya, apakah kamu ingin Tuan Sansor membantu memeriksanya? Orang-orang ini mungkin meninggalkan informasi pengawasan di kota-kota terdekat. Charlie mengangkat bahu. Kamu bisa mencobanya. Tapi menurutku kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang-orang ini berbeda dari Victoria. Victoria pada dasarnya curiga. Dan kali ini dia datang ke Siwandasan juga. Bab 5816. Jika bertindak sendiri, sulit untuk mencakup semuanya dalam kasus ini. Tetapi pada dasarnya semuanya berbeda. Tidak hanya berperan sebagai tim, tapi juga sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam hal ini, mereka tidak akan meninggalkan petunjuk apapun kepada kita. Itu benar. Vera menghela nafas dan berkata,
Sepertinya mereka mengira kita akan datang ke sini sebelumnya. Jadi mereka bersiap terlebih dahulu di biara King Zhao. Saat dia berbicara, Vera memikirkan sesuatu dan berkata, kita dapat mengetahui situasi King Zhao dari warga setempat. Mungkin kita dapat menemukan beberapa petunjuk. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, ayo naik dan lihat dulu. Ketika keduanya tiba di pintu masuk utama King Zhao, pintunya sudah tertutup. Charlie melangkah maju dan mendorong dengan lembut, dan pintu terbuka dengan suara berderit. Charlie melangkah masuk, melihat ke arah baut pintu kayu tebal di belakang pintu, mengerutkan kening dan berkata, sepertinya mereka tahu kita akan datang. Mereka sengaja membiarkan pintu terbuka untuk kita. Vera tampak sedikit terkejut dan terkejut. Mereka memperhitungkan setiap langkah yang kita ambil. Ya, Charlie memandang dirinya sendiri dan berkata, saya pikir itu tersembunyi di dalam. Tapi ternyata mereka tahu segalanya. Kuncinya adalah mereka bisa menghitung semuanya. Saya benar-benar tidak mengerti. Vera juga berkata dengan sedikit kecewa. Aku tidak pernah menyimpan apapun selama lebih dari 300 tahun. Yang selalu saya banggakan adalah otak saya. Sekarang sepertinya saya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Charlie tersenyum dan berkata, itu normal. Sulit bagi dua tinju untuk mengalahkan 4 tangan. Terlebih lagi, mungkin ada organisasi besar di belakang mereka. Dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Vera menghela napas pelan dan berkata, Victoria belum pernah menemukan jati dirinya selama 300 tahun. Sedangkan orang-orang ini mungkin tidak berkumpul di perkumpulan penghancuran King. Tapi orang-orang di belakang mereka pasti lebih pintar dari Victoria dan aku. Charlie berkata dengan lega. Untungnya, kecil kemungkinannya mereka menjadi musuh. Jika mereka bisa menjadi teman di masa depan, itu akan sangat membantu kita. Vera mengangguk sedikit, tapi terlihat dia masih agak terkejut. Charlie mengganti topik dan berkata, ayo masuk dan lihat. Oke. Vera menjawab dan mengikuti Charlie saat dia masuk. King Zhao tidak besar sama sekali. Totalnya ada 2 halaman. Satu di depan dan satu lagi di belakang. Di kedua sisi halaman depan terdapat ruang samping. Dan di tengah adalah ruang utama. Terdapat juga halaman kecil di belakang aula utama dengan 3 rumah beratap genteng. Charlie dan Vera pertama kali melihat ke aula samping di kedua sisi. Selain beberapa patung Buddha yang diabadikan di aula samping, tidak ada yang istimewa. Di aula utama, lampu hijau masih menyala, dan di tempat pembakar dupa, 3 batang kayu cendana hampir terbakar sampai ke akar-akarnya. Charlie melihat ke arah pembakar dupa, lalu menebak panjang abu dupa, dan berkata, ketiga batang kayu cendana ini sepertinya sangat panjang. Pasti sudah terbakar lebih dari 1 selai. Vera menghitung waktu dan berkata, memang sudah 1 jam sejak saya turun gunung dari kuil, untuk bertemu dengan Tuan dan menjelaskan semuanya. Selain itu, aku dan Tuan naik gunung dan kemudian kembali. Charlie mengangguk dan berkata, ketiga batang dupa ini dinyalakan sejak kamu meninggalkan kuil. Saat dia berbicara, Charlie memejamkan mata, mencium aroma cendana dengan hati-hati, dan menghela nafas. Aroma cendana ini sangat enak. Lebih enak daripada aroma cendana lainnya yang pernah saya cium. Vera setuju dan berkata, saya baru saja ingin mengatakan, kayu cendana ini memang sangat enak. Saya juga pecinta teh dan wewangian, tapi kayu cendana tua terbaik yang pernah saya temui tidak disukai kayu cendana ini. Aromanya kaya, dalam dan sedikit manis. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Sepertinya setiap langkah yang kita ambil memang ada dalam perhitungan mereka. Mereka pasti sudah menjelaskan bahwa kamu akan melihat kelainan itu dan kita akan kembali. Batang dupa ketiga ini seharusnya dibakar untuk kita. Bab 5817. Melihat 3 batang kayu cendana yang akan terbakar, Vera tampak kebingungan. Dia berkata kepada Charlie, mereka bahkan dapat menghitung bahwa kita akan kembali. Siapa mereka? Charlie menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat memahaminya. Perasaan ini seperti diberi sudut memandang Tuhan. Oleh karena itu, dia berjalan melewati aula utama dan ingin pergi ke halaman belakang untuk melihat apa yang terjadi. Tapi dia tertarik oleh pintu kayu di belakang aula utama.
Dia dengan hati-hati membuka pintu dan menemukan sebuah ruangan kecil berukuran sekitar 5 atau 6 meter persegi. Charlie melihat sekilas dan menemukan bahwa sepertinya tidak ada apapun di ruangan itu. Kecuali kursi kayu sederhana dan meja kayu kecil yang lebarnya kurang dari setengah meter. Di dalam ruangan terdapat aroma khas yang membuat orang merasa segar. Charlie melihat lebih dekat dan melihat seutas gelang yang warnanya hampir sama dengan meja kayu yang diletakkan di atas meja kayu kecil. Gelang itu terbuat dari manik-manik kayu dengan diameter sekitar 1 cm. Seluruh tubuhnya berwarna coklat tua dengan corak berbeda. Sangat mengkilat dan memancarkan aroma kayu yang kuat. Gelang itu diletakkan di tengah meja. Dan sepertinya ada orang lain yang sengaja meninggalkannya di sini. Charlie melangkah maju dan mengambil gelang itu. Dia bisa merasakan tekstur hangat dan lembab di setiap manik gelangnya. Ringannya keseluruhan gelang itu, ditambah dengan aromanya yang istimewa. Charlie berspekulasi bahwa itu pasti dibuat dari kayu gaharu. Vera masuk saat ini dan bertanya kepadanya, "Dari mana asal gelang gaharu di tangan tuan muda?" Charlie kembali menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya berbaring di meja ini." Vera maju ke depan dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan, bolehkah saya memeriksanya?" Charlie mengangguk dan menyerahkan gelang gaharu itu padanya. Vera dengan hati-hati memegang gelang di tangannya dan memeriksanya, sambil berseru, "Ini adalah jenis gaharu terbaik. Ini adalah gaharu Hainan yang tidak lagi dicetak. Bahkan merupakan salah satu yang unik yang belum pernah terlihat di antara gaharu Hainan. Kualitas terbaik." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah barang ini mahal?" Vera berkata, "Gelang gaharu kelas atas terbaik yang bisa dilihat di pasaran. Harga lelangnya sekitar ratusan ribu per gram. Tapi kualitasnya masih jauh lebih buruk dari ini. Saya tidak pernah melihat materi yang bagus." Charlie berseru, "Kamu telah minum teh dari induk puca sampai hari ini. Saat aku pertama kali bertemu denganmu di Eropa Utara, porselen biru dan putihmu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Hal baik apalagi yang ada di dunia ini yang belum pernah kamu lihat?" Vera sedikit menutupi bibir merahnya dengan tangan gioknya, dan berkata sambil terkekeh, "Tuan muda, kamu terlihat terlalu tinggi melihatku. Ada terlalu banyak harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di dunia ini. Hampir sebagian besar dari hal-hal di dunia ini, semua yang dapat diketahui dunia, bukanlah yang terbaik. Jadi wajar jika belum pernah menemukan hal-hal baik. Oleh karena itu, dia mengembalikan gelang itu kepada Charlie dan berkata, "Tuan, gelang ini seharusnya menjadi hadiah dari mereka. Mohon terima dan simpan dengan baik." Charlie berkata, "Mungkin itu untukmu." "Tidak." Vera manis tersenyum dan berkata, "Jika itu diberikan kepadaku, mereka mungkin tidak akan mampu membelinya." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Vera tersenyum dan berkata, "Tuan, hitung gelangnya. Tidak lebih, tidak kurang. Totalnya ada 28 manik-manik. Kalau saya ingat betul, Tuan seharusnya baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-28 tahun ini. Bukankah ini hanya untuk Tuan muda? Kalau untuk aku, biayanya setidaknya lebih dari 300 keping. Sungguh sia-sia." Charlie terkejut, dan dengan cepat menyalakan kepalanya dan menghitung manik-manik di gelang itu. Memang benar, usianya tidak lebih, tidak kurang, 28 tahun. Kebanyakan gelang sebenarnya memiliki 19 manik. Hal ini dikarenakan kebanyakan orang yang memakai gelang tidak hanya mengejar bahannya, tetapi juga makna yang dalam. Karena dalam agama Buddha, sebagian besar manik-manik Buddha berjumlah 19, yang berarti satu kepala Buddha, ditambah 18 dharma yang berbeda. Bab 5818. Namun gelang ini memiliki 28 manik dengan model yang unik. Karena terlalu banyak potongannya, gelang ini tidak cocok lagi dipakai di pergelangan tangan, melainkan lebih cocok untuk dipelintir di tangan. Charlie tidak mau bertanya padanya, "Apakah ini mewakili usiaku?" Vera mengangguk, "Kemungkinan besar." Charlie bertanya lagi, "Mungkin ini suatu kebetulan." Vera menggelengkan kepalanya, "Itu mungkin kebetulan di luar, tidak mungkin di sini." Charlie bertanya, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Vera berkata dengan serius, "Tuan,
kamu harus memahami bahwa segala sesuatu di sini telah disiapkan untukmu. Mereka mengundang aku hanya karena aku kebetulan menemani Tuan. Jika aku tidak datang dengan Tuan, maka mereka pasti akan bertemu Tuan Muda secara langsung. Charlie tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dia merasa apa yang dikatakan Vera masuk akal. Namun, dia tidak mengerti siapa pihak lain yang akan begitu memperhatikannya. Sejak biarawati kecil itu berinisiatif untuk berbicara dengan mereka berdua di kaki gunung, Charlie selalu ingin tahu siapa orang-orang ini. Dan sekarang, pertanyaan ini semakin kuat. Pada saat ini, Vera tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Tuan, ketika aku baru saja masuk, mereka belum pernah melihat siapapun masuk atau keluar ruangan ini. Ada meja, kursi, dan gelang ini di dalam ruangan. Saya pikir seseorang lain pasti ada di sini pada waktu itu." Charlie mengangguk. Kalau begitu dia pasti dalang di balik mereka. Saat dia mengatakan itu, Charlie memegang gelang di tangannya dan memutarnya sejenak. Lalu berkata, "Saya tidak tahu mengapa mereka begitu tertutup. Tapi seperti yang kamu katakan, mereka tidak terlihat seperti musuh. Mengenai asal-usulnya, kami hanya bisa menunggu dan melihat. Mereka akan muncul secara proaktif di lain waktu." Setelah mengatakan itu, Charlie mengambil gelang di tangannya dan memutarnya sejenak. Lalu berkata, "Saya tidak tahu kenapa mereka tertutup, tapi rasanya memang seperti yang kamu katakan, tidak seperti musuh. Mengenai latar belakang mereka, kita hanya bisa menunggu sampai mereka muncul di lain waktu." Pada titik ini, Charlie menatap Vera dan bertanya padanya, "Kamu berkata, karena mereka hanya melakukan ini. Jika mereka tidak ingin aku terus bergerak maju, jika aku meninggalkan pintu ini dan terus berjalan lebih jauh ke pegunungan 100.000, akankah mereka menghentikanku lagi?" Vera bertanya dengan ngeri, "Tuan Muda, kamu serius?" Charlie berkata, "Kami baru saja membicarakan kelayakan rencana ini untuk saat ini." Vera berkata dengan bingung, "Tuan, secara teori seharusnya seperti ini. Tapi aku tetap tidak menyarankan kamu menyarankan." Charlie melihat ke arah dia melihat gelang di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya hanya mengutarakan dengan santai. Saya bukannya tidak sopan." Setelah itu, dia meletakkan gelang itu dan berkata kepada Vera, "Ayo pergi ke halaman belakang dan lihat. Kalau tidak ada yang salah, jika tidak normal, ayo kembali ke Aurus Hill." Vera akhirnya merasa lega dan menemani Charlie ke halaman belakang kuil Qingzhou. Halaman belakang biara ini tidaklah besar, hanya ada beberapa rumah beratap genteng. Sepertinya di tempat tinggal para biarawati di biara tersebut. Namun tempat ini sudah lama kosong, sepertinya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Hal ini pun semakin membuktikan dugaan Vera bahwa kedua biarawati yang ditemuinya bukanlah biarawati asli. Charlie bahkan curiga kuil Qingzhou telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Kali ini mereka membukanya sementara untuk menghentikan. Keduanya tidak menemukan petunjuk berharga apapun di halaman belakang. Namun mereka melihat jalan setapak menuruni gunung dari belakang di luar pintu belakang halaman belakang. Kalau dipikir-pikir, mereka mengungsi melalui jalan pegunungan ini. Karena lebih dari 1 jam telah berlalu, Charlie tidak dapat melihat petunjuk apapun di sepanjang jalan ini. Untuk menghormati orang-orang ini, dia tidak berpikir untuk mengejar mereka untuk mencari tahu. Melihat jalan yang berkelok-kelok, Charlie menghela nafas pelan dan berkata kepada Vera, "Ayo kembali ke Aurus Hill." Bab 5819. Saat keduanya turun dari kuil Qingzhou, Charlie terus memegang gelang gaharu di tangannya. Dia ingin tahu arti gelang yang disukainya. Tapi setelah menginstalnya, dia masih belum bisa memahaminya. Jika mengikuti apa yang dikatakan Vera, 28 manik di gelang ini mewakili usianya saat ini. Pihak lain memasukkan 28 manik ke dalam gelang, mengetahui bahwa Vera akan melihat sesuatu yang tidak biasa dan kembali ke Qingzhou untuk menyelidikinya. Lagi pula, pesan apa yang ingin disampaikan kepadanya dengan sengaja menitipkan gelang ini. Dalam keraguan, mereka berdua turun gunung dan kembali mendaki jalan gunung. Saat mendaki gunung lagi, mereka secara kebetulan bertemu dengan beberapa wanita tua setempat. Mereka berjalan bersama dan perlahan menuruni gunung.
Masing-masing membawa keranjang yang terbuat dari tanaman merambat. Dan masih ada beberapa barang di dalam keranjang tersebut. Mereka membawa banyak minyak wijen, uang kertas dan dupa tanah. Melihat ini, Vera melangkah maju dan bertanya dengan sopan, "Kemana tujuan wanita tua ini?" Salah satu wanita tua berkata, "Kami mendengar kuil King Zhao telah dibuka kembali. Kami pergi ke kuil King Zhao untuk menyembah Buddha dan membakar dupa." Vera bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah biara King Zhao sudah lama ditutup? Wanita tua itu mengangguk. Itu belum dibuka selama sekitar 10 atau 20 tahun. Semakin sedikit orang di pegunungan, dan tidak ada dupa di kuil. Semua biarawati sebelumnya telah pergi. Kemarin, saya mendengar kabar dari penduduk desa bahwa biarawati baru telah tiba. Kami ingin pergi dan memberi penghormatan bersama. Vera berkata dengan cepat, "Kalian sebaiknya tidak pergi. Biarawati baru dari kuil King Zhao juga sudah pergi." Pergi lagi. Beberapa wanita tua tampak kecewa. Mengapa mereka berkencan beberapa hari yang lalu? Vera berkata, "Mungkin menurutku tidak banyak dupa di sini." Beberapa wanita tua sedikit tertekan, dan mereka sedikit ragu-ragu untuk beberapa saat. Salah satu wanita tua berkata, "Biarawati itu sudah pergi, tetapi patung Buddha masih ada di sana. Kita semua sudah datang ke sini. Kenapa kita tidak membakar beberapa batang dupa?" Beberapa wanita tua lainnya berpikir memang demikian. Mereka sepakat satu demi satu. Vera melihat beberapa orang menyembah Buddha dengan tulus. Jadi dia tidak mencoba membujuk mereka lagi dan memperingatkan, "Kalau begitu harap berhati-hati. Kami pergi dulu." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa wanita tua, Vera berkata kepada Charlie, "Sepertinya mereka datang ke King Zhao untuk sementara. Mereka mungkin tiba kemarin." Charlie setuju dan berkata, "Mungkin dia memperhatikan bahwa kita ada di sini. Atau Victoria ada di sini. Jadi dia datang terlebih dahulu untuk bersiap." Oleh karena itu, Charlie menambahkan, "Yang pasti sekarang adalah mereka mengenal kita dan Victoria dengan sangat baik. Mungkin mereka juga sedang menyatukan kita saat ini." Vera menghela napas dan berkata tanpa daya, "Setiap gunung lebih tinggi dari yang lain. Kalau punya kesempatan untuk bertemu dengan orang yang bertanggung jawab di belakangnya di masa depan, kamu harus dengan rendah hati meminta nasihatnya." Saat ini, di jalan raya yang mengarah dari Gunung Siwandasan ke dunia luar, 3 kendaraan niaga buik yang tidak mencolok melaju dengan mulus di jalan raya. Semua mobil ini memiliki pelat nomor dari Chungcheong, ibu kota provinsi Yunnan Selatan, dan milik perusahaan persewaan mobil terkenal di negara tersebut. Buick bisnis adalah model MPV biasa paling terkenal di China. Jenis ini memiliki pangsa pasar yang besar dan relatif populer. Dimanapun melihatnya, itu tidak akan menarik perhatian. Ini sangat sederhana, dan tidak ada yang berpikir untuk mengendarai model ini. Orang yang memiliki mobil diasosiasikan dengan kekayaan besar. Namun ketiga kendaraan Buick bisnis ini tidak ada izin dengan Buick kecuali masih berlogo Buick. Kendaraan ini telah mengalami transformasi sistematis, dan kekuatan, keamanan, privasi, dan kenyamanannya semuanya telah mengalami perubahan kualitatif. Saat ini, di mobil Buick kedua, pengemudinya adalah biarawati muda yang menghentikan Charlie dan Vera di kaki gunung. Dan orang yang duduk di kursi penumpang adalah biksu tua. Duduk di kursi baris kedua di belakang adalah wanita parubaya yang dipanggil Nyonya. Gelang yang Charlie pegang, khusus dia tinggalkan di kuil. Bab 5820. Biksu tua menoleh ke belakang untuk melihat wanita parubaya itu dan bertanya dengan hormat, "Nyonya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Wanita itu sedang melihat keluar jendela dalam keadaan kesurupan. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia berkata, "Pergilah ke Aorus Hill. Saya akan tinggal di kuil Kixia untuk sementara seperti sebelumnya. Kalian berdua juga akan ikut dengan saya. Setelah tiba di Aorus Hill, jangan tunjukkan wajahmu." "Oke," sang biksu mengangguk sedikit dan berkata, "Kalau begitu saya akan memberitahu kepala biara." Setelah mengatakan itu, sang biksu bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Nyonya, gadis mana yang ingin Anda hubungi selanjutnya? Saya akan melihat apakah saya dapat menemukan peluang." Wanita itu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Siapa yang akan kamu temui,
Saya sangat ingin bertemu Nanako Ito. Di antara gadis-gadis ini, dialah yang memiliki harapan paling besar untuk menjadi seorang Tao. Sang biksu tersenyum tipis. Kalau begitu saya akan menemukan cara untuk mengaturnya. Wanita itu mengangguk dan terkekeh. Sepertinya dia sedang belajar seni bela diri di Camp Elises. Ya, Master Tai berkata. Bersamanya ada Rosalie dan Aurora. Wanita itu berkata. Bakat kedua gadis ini tidak bisa dibandingkan dengan Nanako Ito. Kecuali ada peluang besar. Tidak ada peluang untuk masuk Tao. Sang biksu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas. Nyonya, Nanako Ito adalah orang Jepang. Jika dia benar-benar menjadi seorang Tao, apakah ada risikonya? Wanita itu menahannya dan berkata, jangan khawatir. Tidak masalah dari negara mana dia berasal. Yang penting adalah apakah karakternya lurus dan mana hatinya. Jika karakternya buruk dan hatinya sesat, apa bedanya jika dia orang Cina? Setelah jeda, wanita itu melanjutkan. Saat ini, tampaknya karakter gadis ini sempurna, dan hatinya tidak lagi berada di Jepang. Alis melebar dan dia berkata sambil tersenyum. Nyonya benar, bawahan terlalu khawatir. Wanita itu mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu terhadap Vera saat kamu melihat hari ini? Sang biksu menghela nafas. Saya merasa meskipun Vera berdiri di depan saya tidak dapat melihat jejak waktu yang sama sekali. Dia telah hidup selama lebih dari 300 tahun dan masih terlihat seperti seorang muda. Sungguh patut ditiru. Setelah mengatakan itu, sang biksu menambahkan, namun, dia selalu bisa memberikan perasaan samar dan tak terduga kepada bawahannya. Wanita itu tersenyum dan berkata, tanpa memikirkan apapun, tetapi mampu melarikan diri dari kejaran Victoria selama lebih dari 300 tahun. Dan dapat bertahan hidup secara utuh di dunia yang penuh perubahan. Vera pasti jauh melampaui pikiran orang biasa. Sebenarnya aku sudah mengetahui keberadaannya sejak lama. Tapi seperti Victoria, saya tidak pernah bisa menemukan petunjuk apapun tentang dia sampai dia dikhianati oleh para pelayannya di Eropa Utara. Ini menunjukkan bahwa dia lebih pintar dari yang kita duga. Sang biksu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lalu apakah dia akan menebak identitasmu di masa depan? Wanita itu berkata, itu pasti akan terjadi. Selama kita bisa menghubungi mereka nanti, itu hanya masalah waktu. Guru dengan cepat bertanya, Nyonya, apakah Anda siap? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Belum. Jadi kali lain kita harus ekstra hati-hati agar tidak meninggalkan petunjuk apapun. Sang biksu mengangguk dan berkata, Nyonya, kita akan tiba di bandara sekitar 44 menit. Para kru akan bersiaga kapan saja. Bagaimana pendapat Anda tentang pengaturan penerbangan? Wanita itu tampak sedikit terkejut dan bertanya, di mana mereka? Biksu itu tahu bahwa wanita itu bertanya tentang Charlie dan Vera. Dia segera berkata, pesawat mereka juga ada di Yongzhou. Mereka mungkin akan terbang langsung ke Aorus Hill nanti. Nyonya mengangguk, merenung sejenak, lalu berkata, kalau begitu kita harus lebih berhati-hati. Ayo terbang ke East Cliff dulu. Setelah sampai di East Cliff, kita akan ganti pesawat lalu pergi ke Aorus Hill. Kita tetap tidak bisa menganggap enteng Vera. Kali ini kami menghubunginya secara langsung. Ini setara dengan memberitahu mereka bahwa kita telah mengamati secara diam-diam. Mereka pasti akan lebih berhati-hati di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.